Shalom teman-teman semua. Kita akan beribadah pada saat sore hari ini. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas setiap berkat kasih kemurahan kepada kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Hingga kami Tuhan pada saat hari ini Tuhan, sore ini Bapa bisa Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, bisa untuk menyembah Engkau Tuhan, dan bisa untuk mendengarkan firman-Mu juga Bapa. Jamah setiap kami Tuhan, biar hati kami dibukakan Tuhan untuk menerima firman-Mu Bapa, dan setiap hidup kami disiapkan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Inilah doa kami Tuhan, kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sekali lagi, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar, selamanya besar, selamanya besar, selamanya setiap hati kami Tuhan. Kami rindu memuji, kami rindu memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi Yesusku. Haleluya, haleluya. Amin. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Haleluya. Satu nama yang besar, hanya nama-Mu ya Tuhan. Kuatan
Engkau mengenal kami dari siapapun Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih
Shalom rekan muda yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah meninggikan dan mempermuliakan nama-Mu. Saatnya tiba, kami akan mendengarkan isi hati-Mu lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Kuasai hati dan pikiran perasaan kami Tuhan, supaya apa yang Kau kehendaki sungguh betul-betul tersampaikan bagi kami semua, dan kami boleh hidup di dalamnya. Urapi kami semua dan kuasa nama-Mu, Kota bentengi kami dengan nama-Mu di atas segala nama. Biarlah Kau hadir, melawat dan memberkati kami semua pada hari ini. Demi dan hanya dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, rekan muda yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan. Shalom. Tentu kabar kita semua senantiasa ada dalam perlindungan kuasa Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ada hal yang penting yang perlu kita jaga dalam hidup ini. Ada satu yang betul-betul harus terpelihara dengan baik dalam kehidupan kita, yaitu hati kita. Hati ini harus betul-betul terjaga, karena hati punya pengaruh yang besar dalam kehidupan kita, punya peran yang besar dalam jalan hidup kita. Oleh sebab itu, kita belajar sama-sama sore hari ini menjaga hati kita dengan baik di dalam Tuhan. Amin. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan yang terambil dalam Amsal pasal 4. Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27. Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27 dengan perikop nasihat mencari hikmat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan, kita melihat Salomo mengatakan hal yang utama dalam pembacaan kita, jaga hati kita. Karena itu menentukan sikap mulut kita, pandangan kita, jalan kita. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena di sanalah terpancar kehidupan. Kehidupannya bagaimana? Kehidupan yang baik, kehidupan yang berkenan. Baik lewat tutur kata, baik lewat pandangan kehidupan kita, maupun jalan yang akan kita lewati dalam hidup ini. Makanya dikatakan, hatilah yang menentukannya. Oleh sebab itu, berbicara hati ini tentu juga berbicara tentang kehidupan rohani kita, kehidupan batiniah kita di dalam Tuhan, yang mengatur pikiran kita, kehendak, pemahaman kita yang paling mendalam. Oleh sebab itu, dikatakan jagalah hati kita, karena di sanalah terpancar kehidupan. Kehidupannya bagaimana? Tentunya kebangunan rohani, kehidupan yang terbangun kerohaniannya, ada pembaharuan, dan menjadi manusia yang bagaimana mengaktifkan hidupnya dengan sungguh di dalam Tuhan. Dari mana? Hati yang menentukannya. Hati juga yang punya peran di dalamnya. Nah, oleh sebab itu Salomo mengungkapkan dalam Amsalnya ini, mengapa kita harus menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Tentu punya alasan, supaya terpancar kehidupan kita. Kita menjaga hati kita. Tentu Salomo punya alasan yang kuat. Mari kita lihat dari firman Tuhan yang kita baca hari ini. Ada dua hal yang saya catat bagi kita
yang akan kita renungkan bersama-sama, dan kita akan hidup di dalamnya, menggelutinya dalam hidup kita, mengenakan firman Tuhan ini. Nah, dikatakan bahwa Salomo mengungkapkan kita harus menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Mengapa ini? Mengapa alasannya kita menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan? Di dalam ayat yang ke-25 berkata, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Alasan yang pertama mengapa hati kita harus betul-betul selalu terjaga, selalu terawasi, selalu diwaspadai keberadaannya. Supaya, alasan yang pertama adalah supaya kita tetap fokus dalam hidup ini. Supaya kita tetap fokus supaya mata kita tetap memandang ke depan, kepada arah tujuan kita. Supaya kita tetap fokus. Bicara tentang fokus di sini berbicara tentang tepat diarahkan ke depan. Orang fokus itu tidak lihat kiri kanan. Dia konsentrasi kepada arah ke depan yang menjadi tujuan hidupnya. Orang yang fokus itu tepat diarahkan ke depan. Perhatikan Amsal pasal 4 ayat 21. Amsal pasal 4 ayat 21. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Di dalam lubuk hati kita. Mengapa harus tersimpan? Supaya jauh mata kita memandangnya. Fokus kita jauh ke depan. Orang yang fokus kan diarahnya ke depan. Tidak ada orang yang fokus tuh celingak lihat kiri, lihat kanan. Makanya lihat seperti kuda dipasang kacamata kudanya supaya dia fokus. Yang diatur oleh kusirnya, pak kusirnya, yang mengatur jalannya dia fokus, tidak lihat kiri kanan. Kalau lihat kiri kanan mungkin lihat keramaian ramai, dia mungkin bisa panik. Dia fokus. Nah ini orang yang menjaga hatinya, dia tetap fokus, tepat selalu diarahkan ke depan pandangannya. Lalu orang yang fokus itu apa? Orang yang fokus itu juga adalah orang yang menjadi benar, orang yang lurus, orang yang tegak, orang yang stabil dalam kehidupan. Orang yang fokus itu juga adalah orang yang benar, sekali lagi, orang yang lurus dan orang yang tegak. Selain orang fokus itu diarahkan ke depan pandangannya, orang itu yang fokus adalah orang yang benar juga. Orang yang lurus dan tegak atau stabil kehidupannya. Perhatikan Amsal 3 ayat yang ke-6. Amsal pasal 3 ayat yang ke-6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia bukan hanya di mulut, tetapi perbuatan, tindakan kita betul-betul mengakui keberadaan Tuhan Allah yang kita hidupi dalam pribadi ini. Amin. Kita mengakui dia dalam segala tindakan kita. Bahkan dikatakan maka jalan kita menjadi jalan yang lurus, jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu kita lihat ayat yang lain lagi, Injil Matius pasal 6 ayat 22. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-22. Mata adalah pelita tubuh. Amin. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika mata kita ini beres, hidup kita pun maka beres. Jika mata kita ini benar, maka hidup kita pun menjadi benar. Nah ini dikatakan tadi orang yang fokus, hidupnya menjadi benar, konsisten, lurus, stabil hidupnya. Ini alasan mengapa hati ini harus terjaga. Kita menjadi orang yang fokus di dalam Tuhan. Maka seringkali perhatikan deh, orang yang hatinya nggak dijaga,
Orang yang gampang hatinya ternodai oleh nyinyiran orang, orang yang hatinya gampang tergores oleh perkataan orang. Dia sulit memfokuskan kehidupannya. Dia sulit memfokuskan pandangan arah kehidupannya. Karena apa? Yang dipikirkan, yang dia rasa adalah rasa sakit hatinya oleh perkataan ini, oleh nyinyiran ini. Tapi coba, kalau dia mengenakan, smartphone aja dilindungi loh dengan anti gores, dengan tempered glass, betul? Dilindungi supaya apa? Supaya layarnya, LCD-nya nggak rusak, nggak tergores. Supaya apa? Aduh, pandangan nggak pandangan menjadi tidak jelek. Fungsi touchscreen-nya bagus. Makanya ditutup dengan tempered glass. Wah, coba kalau jatuh, pecah, pasti LCD atau layarnya ada yang tergores, ada ketitik, jelek jadinya. Nah, kalau hati kita pasang tempered glass, anti gores, kita akan menjadi orang yang tahan mendengar nyinyiran orang, tahan mendengar omongan kata-kata orang yang tidak membangun kita. Kenapa? Kita jaga, kita waspadai, tutup supaya apa? Jangan sampai aku ini fokus dengan Tuhan, terganggu gara-gara nyinyiran dia, terganggu gara-gara omongannya dia. No. Aku tetap fokus kepada jalan hidupku yang kuarahkan ke depan. Supaya apa? Supaya aku tegak berdiri lurus dalam panggilan hidup yang benar di dalam Tuhan. Amin. Itu alasan yang pertama, saudaraku, rekan muda dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan. Mengapa kita harus menjaga hati kita? Supaya kita fokus. Amin. Lalu hal yang kedua, mengapa kita menjaga hati kita? Mengapa kita harus mewaspadai keberadaan hati kita ini? Yang kedua adalah di dalam ayatnya yang ke-26. Mari kita baca ayat yang ke-26 dan pembacaan kita tadi. Ayat 26. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Tempuhlah jalan yang rata, ya. Dan dikatakan apa? Hendaklah tetap segala jalanmu. Berarti Salomo memberikan arahan bagi kita supaya menjaga hati kita, punya alasan juga mengapa hati ini harus tetap diwaspadai, tetap harus terjaga, supaya selain kita tetap fokus, kita juga tetap on the track atau tetap dalam jalurnya kehendak Tuhan. Amin. Tetap dalam jalur kita di dalam Tuhan. Jalur kita apa? Di dalam kebenaran. Supaya jalur kita tetap dalam kebenaran. Nah, on the track atau tetap dalam jalur. Jalur yang bagaimana? Kebiasaan hidup dalam kebenaran, cara hidup kita yang dalam kebenaran, serta karakter moral kita yang ada di dalam kebenaran. Ini mengapa kita harus menjaga hati kita. On the track-nya di sini, kebiasaan dalam kebenaran, cara hidup yang dalam kebenaran, serta karakter moral yang dalam kebenaran, ini yang terjaga, tetap on the track dia. Coba hatimu rusak, coba hatimu kacau, kira-kira kebiasaanmu yang sudah kau bangun dalam kebenaran masihkah tetap terjaga? Bisa terganggu. Kenapa? Hatimu gak dijaga, hatimu gak diwaspadai, gampang dirasuki, gampang dimasuki, dapat diserang, tapi gak bisa kita counter. Harusnya kita jaga, pelihara, pasang anti gores. Supaya apa? Aku tetap dalam tracknya Tuhan. Aku tetap dalam on the tracknya Tuhan. Kebiasaan dalam kebenaran, cara hidup dalam kebenaran, serta karakter moral yang benar. Ini yang kita raih, yang kita kejar dalam hidup kita. Amin. Nah, tetap on the track atau tetap dalam jalurnya apa? Selain kebiasaan, cara hidup, karakter moral, ini juga berbicara tentang bagaimana harus ada ketegasan dalam hidup. Harus ada ketegasan yang mana diarahkan kepada kebenaran. Harus ada ketegasan
Orang yang on the track, dia tegas. Dia tetap ada dalam kebenaran. Orang yang tetap menjaga hatinya, dia tetap on the tracknya dalam jalurnya Tuhan. Dia akan tetap menjaga, ini jalurku. Dia akan tidak menyimpang ke jalur kiri, tidak menyimpang ke jalur kanan, atau tidak menyimpang ke jalur tracknya tetangga sebelah, track tetangga sebelah kanan, track tetangga sebelah kiri. Enggak. Dia akan tetap dalam tracknya dia, dalam jalurnya yang dikehendaki oleh Tuhan, di dalam kebenaran. Dia tegas, dia strict dengan begini, dia tegas, tidak ada kata permisif bagi dia. Kenapa? Karena dia tetap ingin hidup di dalam kehendaknya, jalurnya Tuhan. Makanya supaya ini bisa terlaksana, supaya ini tetap bisa terjadi dalam hidup ini, dia harus menjaga hatinya. Tentu menjaga hati dengan penuh kewaspadaan. Amin. Nah, sebagai ayat terakhir bagi kita lihat Yesaya 26 ayat yang ke-7. Yesaya 26 ayat yang ke-7. Maaf, Yesaya 26 ayat 7. Jejak orang benar adalah lurus. Amin. Jejak orang benar itu lurus, bukan serong loh, perhatikan. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Sebab Tuhanlah yang merintis jalan baginya. Sebab Tuhanlah sang kebenaran itu yang memulai segala jalannya. Dalam kehendak, dalam tracknya. Nah, itulah yang diikuti. Lurus. Orang yang benar pasti lurus. Bagaimana supaya dia benar? Saya katakan tadi, jaga hati. Amin. Jangan mudah tersinggung. Orang yang mudah tersinggung berarti dia belum menjaga hatinya dengan baik. Orang yang gampang sakit hati dengerin nyinyiran orang, dengerin omongan orang, dia nggak pasangin tuh tempered glassnya di hatinya. Pasangin ya. Amin. Bilangin ke temannya yang di rumah nih, yang denger ini, pasangin tempered glass. Supaya apa? Nggak sakit hati bro, nggak sakit hati sis. Amin. Hatimu nggak sakit. Karena apa? Ada yang jaga tempered glass tadi. Nah, kita punya tujuan. Mengapa kita menjaga? Supaya kita tetap fokus dan kita tetap dalam tracknya Tuhan. Amin. Sebab perhatikan, ini semua dirangkum oleh Salomo. Jagalah hatimu dan segala kewaspadaan, karena di sanalah terpancar kehidupan. Hati menentukan bagaimana jalan kehidupan kita. Oleh sebab itu, jagalah hatimu. Ibarat seperti setir, dia yang menentukan arah tujuanmu. Setir itu kecil, tetapi dia menentukan kemana arah tujuan kendaraan yang dinaiki. Demikian hatimu menentukan bagaimana tujuan kehidupanmu. Apakah tujuan hidupmu memuliakan Tuhan atau sebaliknya? Hatimu yang menentukannya. Mari kita menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita datang dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah mendengarkan sabda-Mu. Meteraikan dalam hati pikiran perasaan kami Tuhan. Dan Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk kami boleh hidup di dalamnya. Berkati kami semua yang mendengarnya Tuhan. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman yang melakukannya dalam hari-hari kami. Berkati rekan muda-Mu Tuhan, yang sore hari ini boleh kami bersama-sama dalam ibadah ini, dimanapun mereka boleh berada. Apa yang menjadi cita-cita harapan mereka, kiranya Tuhan menolong, menyertai dan memberkatinya. Studi, perkuliahan, pekerjaan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati. Bahkan pergaulan mereka Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, tuntun mereka ya Bapa, supaya mereka dapat memilih dan memilah mana yang membangun iman mereka dalam Tuhan ataupun tidak. Oleh sebab itu, kuasai sepenuhnya mereka dengan kuat kuasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Berkati bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin kami Tuhan berkati. Hikmat yang daripada Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi seluruh kami masyarakat Indonesia. Kuatkan dan teguhkan kami menjalani hari-hari kami saat ini. Penuhi kami semua dengan hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami cakap menjalani hari kami saat ini di dalam kuasa, perlindungan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, sebab Tuhan telah hadir dan melawat kami semua. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami arahkan hati kami di hadapan Tuhan, dan kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, dan kami menerima berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Allah yang Kudus menyertai, memberkati hidup kita sepanjang hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali pada kali yang kedua. Haleluya. Semoga kita yang percaya dan yakin katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.